Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Selalu gunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terkait penyaluran dana BOS reguler untuk tahap 1 tahun 2021 dan berbagai reformasi kebijakannya. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, tidak terasa tahun 2020 sudah semakin di ujung tahun. Dan kita siap menghadapi tahun 2021 dengan penuh optimis dan penuh keyakinan. Lalu bagaimana dengan informasi kebijakan dana BOS tahap 1 untuk tahun 2021? Menjelang tahun 2021, ada dua kabar baik terkait penyaluran dana BOS reguler di tiap satuan pendidikan. Kabar baiknya adalah yang pertama tentang perubahan mekanisme atau perhitungan alokasi dana BOS. Perubahan ini hanya akan berlaku bagi sekolah yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian dana BOS tahap 1 ini juga direncanakan akan disalurkan pada waktu dekat ini. Namun, sebelum itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Yang pertama adalah jika Bapak dan Ibu belum melaporkan realisasi dana BOS tahap 3 ataupun juga tahap 2, tahap 1 di tahun sebelumnya, maka segeralah input realisasi tersebut ke BOS online. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, buat Bapak dan Ibu, buatlah RKS manual untuk tahun anggaran 2021. Setelah dibuat, Bapak dan Ibu musyawarahkan dengan seluruh warga sekolah, baik ibu guru, bendahara, kemudian juga komite sekolah. Nah, setelah selesai disahkan, kemudian nanti setelah itu diinput di RKS online agar Kemendikbud mudah memantau. Itu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa di tahun 2021 itu ada beberapa kebijakan terkait penyaluran dana BOS ini. Nah, kemudian kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara penyaluran dan penghitungan dana BOS untuk 2021 dan kapan pencairannya. Di tahun 2020, sekolah itu telah melakukan atau telah mendapatkan BOS reguler itu berdasarkan cut-off jumlah siswa yang ada pada data pokok pendidik atau Dapodik. Nah, di tahun 2020 sendiri ada beberapa penghitungan ataupun juga ada beberapa perubahan terkait kebijakan penyaluran. Yang semula dari 4 triwulan kemudian dirubah menjadi 3 tahap. Nah, itu untuk perubahannya. Kemudian ada kenaikan jumlah dana mulai dari jumlah siswa yaitu Rp800.000 kemudian naik menjadi Rp900.000 dan sekian dan selanjutnya. Kemudian bagaimana cara penghitungan di tahun 2021? Di kebijakan tahun 2021 Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa perhitungan ini mengalami perubahan, yaitu dengan menggunakan beberapa variabel perhitungan. Artinya, kita tidak lagi berpatokan terhadap jumlah siswa yang ada di Dapodik, melainkan ada beberapa variabel lain yang akan mendukung terhadap penyaluran dana BOS ini. Bisa saja Bapak dan Ibu sekolahnya meskipun jumlah siswanya sedikit tetapi jumlah BOS-nya lebih besar. Karena sekolah-sekolah tersebut nantinya akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Yang penting berada di daerah 3T tadi begitu. Karena kebijakan Pak Nadiem katanya untuk tahun 2021 ini akan diprioritaskan daerah-daerah terpencil karena ingin lebih meratakan ataupun juga memberikan kesempatan yang sama kepada di daerah pelosok untuk bersaing ataupun juga minimal sejajar dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan. Nah, Bapak dan Ibu, para pengelola BOS dimanapun Anda berada, saya mempunyai beberapa informasi. Nanti bisa lihat di sini, di papan informasi ini, terkait kebijakan-kebijakan apa saja yang ada di tahun 2021 terkait dana BOS reguler. Nah, perubahan ini intinya adalah akan ada kenaikan jumlah dana BOS yang akan diterima oleh sekolah. Namun,
tentu saja ini tidak seluruh sekolah ya, karena akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, lalu apa saja sebetulnya poin penting perubahan di tahun 2021 ini? Yang pertama adalah reformasi Satuan Dana BOS 2021. Kebijakan yang akan diberikan terkait dengan Dana BOS tahun 2021 ini merupakan perubahan yang positif bagi kita semua. Karena jumlah dana yang akan diterima sebagai dana operasional di tahun 2021 akan mengalami perubahan dan akan mengalami kenaikan. Nah, poin utama reformasi Dana BOS ini adalah cara perhitungannya, kemudian juga perubahan terbaru dari perhitungan ini dihitung berdasarkan dengan kondisi dan kebutuhan daerah untuk dana BOS reguler. Sedangkan untuk dana BOS afirmasi tahun 2021 ini akan difokuskan untuk sekolah-sekolah penggerak. Hal ini terjadi dari evaluasi di lapangan di periode sebelumnya, terutama di daerah-daerah terluar dan tertinggal dengan jumlah siswa yang sedikit. Jika di regulasi sebelumnya jumlah yang diterima sebanyak jumlah siswa dan ini dinilai mengakibatkan banyak sekolah-sekolah di daerah 3T yang tertinggal, maka untuk tahun 2021 ini akan dirubah dan ini akan ada kebijakan baru yaitu pemerataan, begitu ya. Untuk di tahun 2021 kita masih menunggu regulasi dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Seperti apa cara penghitungannya dan kemudian juga seperti apa cara penyalurannya. Kita masih menunggu kebijakan tersebut. Kita tunggu saja nanti di tahun 2021 kebijakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya seperti apa. Namun ada beberapa informasi yang sudah bergulir di masyarakat begitu ya terkait penyaluran dana BOS untuk 2021. Jadi sebetulnya apa yang direformasi? Yakni yang direformasi adalah cara penghitungannya. Jika dulu kita berpegang teguh kepada jumlah siswa yang berada di data pokok pendidik, namun untuk tahun 2021 itu tidak hanya dari hal tersebut. Ada variabel lain yang mendukung terhadap perubahan tersebut yaitu indeks kemahalan konstruksi. Misalkan di beberapa daerah yang berada di pelosok, tentu kemahalan konstruksi ini akan lebih mahal begitu ya. Nah, kemudian harapannya dari regulasi ini, dari kebijakan reformasi di tahun 2021 ini adalah agar siswa miskin yang berada di daerah pelosok ini juga bisa merasakan pendidikan yang berkualitas, bisa merasakan pemerataan pendidikan, begitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa sekolah mana saja sebetulnya yang akan mengalami kenaikan dana BOS 2021 ini. Nah, dari data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, itu untuk sekolah dasar yaitu sebanyak 337 kabupaten kota, kemudian juga untuk SMP ada sekitar 381 kabupaten kota, dan untuk SMA itu ada sekitar 386 kabupaten kota, SMK itu ada 387 kabupaten kota, dan SLB itu ada sekitar 390 kabupaten kota. Informasi kebijakan ini tentu ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Wakil Ketua MPR yang menurut beliau jika memperhatikan daerah-daerah terluar dan tertinggal maka akan memberikan dorongan agar kesempatan belajar bagi warga negara ini semakin adil hingga ke pelosok daerah gitu ya. Nah, diharapkan juga dengan kenaikan ini akan menutup tingkat kemahalan konstruksi di daerah sehingga penyerapan dana BOS untuk tahun 2021 ini bisa lebih optimal. Dan pada akhirnya, sekolah-sekolah yang berada di luar daerah ini bisa merasakan kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan. Kemudian, Bapak dan Ibu perlu diketahui juga bahwa ada dua variabel perhitungan dana BOS. Yang pertama adalah indeks kemahalan konstruksi, ini berasal dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua adalah indeks besaran peserta didik, jumlah siswa yang berada di data pokok pendidik. Jadi itulah dua variabel yang akan mendukung terhadap proses penyaluran dana BOS di tahap 1 tahun 2021. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan pencairan dana BOS reguler untuk tahap 1 2021 ini? Nah, kebutuhan dana operasional sekolah semakin mendesak untuk segera dicairkan untuk tahun 2021. Apalagi direncanakan katanya akan ada sekolah tatap muka di bulan Januari 2021. Mudah-mudahan ini terlaksana, peserta didik kita bisa kembali sekolah dengan cara tatap muka, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Nah, karena kebutuhan ini tentu saja pihak sekolah ini akan bertanya-tanya kapan waktu pencairan dana BOS tahap 1. Nah,
kita masih menunggu kebijakan dan regulasi dari Kementerian Pendidikan. Namun, jika berkaca dari tahun 2020, maka untuk tahap 1 itu biasanya cairnya antara bulan Februari dan Maret. Mudah-mudahan untuk tahap 1 kita bisa cair di bulan Januari, begitu ya. Kemudian untuk tahap 2 itu biasanya di bulan Mei atau di bulan Juni. Dan di tahap yang ketiga itu biasanya antara bulan September sampai bulan Oktober. Mudah-mudahan saja ini bisa terrealisasi, semakin cepat semakin lebih baik. Jadwal resmi terkait penyaluran dana BOS reguler untuk tahun 2021 nantinya akan dirilis secara resmi oleh Kementerian Pendidikan melalui websitenya kemendikbud.go.id. Demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.